Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung pinggiran kota, seorang mantri kampung baru menggugah hati desa, tapi tidak siapapun menyangka, hatinya juga yang akan diuji kelak. Di pagi yang masih kental dengan embun dan sunyi, kampung pinggiran Salatiga terbangun perlahan. Pepohonan waru dan bambu bergoyang pelan, menyambut hari. Di antara jalan setapak berlumpur dan deretan rumah kayu sederhana, tampak sosok Tony, dengan tas medis lusuh di pundaknya. Di kampung itu, ia bukan sekadar tenaga medis. Bagi warga, Tony adalah Pak Mantri Tony, lulusan Akademi Keperawatan yang kembali ke kampung asal. Tekadnya sederhana, membantu siapa saja yang sakit, tanpa pamrih. Setiap pagi, Tony menyusuri kampung. Ia menyapa setiap orang dengan senyum tulus. Seorang ibu tua yang baru naik demam, anak-anak yang batuk tak kunjung sembuh, lansia di mukim pinggir sawah. Tony datang dengan tas obat, termometer, stetoskop, semua tertata rapi. Ia memeriksa kondisi, memberi petunjuk minum obat, dan kadang membiayai obat-obatan, karena ia percaya bahwa kesembuhan sejati adalah hak semua orang. Di sisi lain, di kota Salatiga yang lebih ramai dan megah, Vina baru saja meraih gelar indahnya, sarjana farmasi, S-Farm. Ia bukan gadis kampung biasa, pintar, tekun, dan berhati besar. Sejak SMA, hatinya menyimpan satu nama, Tony. Cinta sejati yang tumbuh murni, sederhana, tanpa hiasan. Selama kuliah, Vina selalu pulang ke kampung saat liburan, dan selalu menyempatkan diri mengunjungi Tony, tak pernah melewatkan acara bakti sosial atau bantuan kesehatan, yang meski kecil bagi kota, besar maknanya bagi kampung. Namun di balik kasih sayang yang bersinar itu, ada bayang-bayang penolakan. Bu Mamik, Ibu Vina. Ibu yang ambisius, keras, dan penuh harap. Baginya, kehidupan anaknya tak boleh asal. Ia pantas mendapat lebih. Penghasilan tinggi, status sosial, kehidupan mapan. Tony, menurutnya, tak cukup mewakili semua itu. Pernah suatu kali Tony berkunjung ke rumah Bu Mamik untuk bertemu Vina selepas SMA. Ia hanya ingin menyapa, berbincang ringan tentang rencana hidup. Namun apa yang ia terima? Bu Mamik, dengan nada tajam. "Siapa kau? Jangan ganggu putriku lagi. Dia pantas dapat yang lebih tinggi, bukan anak kampung seperti kau." Tony tersentak, kecewa. Kata-kata itu membuat hatinya remuk. Namun ia tak pernah membalas. Cukup pantun lirih dari bibirnya bahwa suatu hari ia akan membuktikan kemampuan, tanpa matahari status sosial. Di kantin kampus, Vina sering mengenang masa SMA. Teman-temannya bertanya mengapa ia tak memilih pria kota, karir besar, dan masa depan pasti. Ia hanya tersenyum, menatap foto spontan Tony yang dikiriminya semasa kuliah. Tony dengan jas putih menempel papan pengumuman kampus. "Karena aku cinta yang membesarkan hati, bukan membandingkan silsilah," gumamnya pada dirinya sendiri. Waktu terus berjalan. Tony berjuang tanpa pamrih. Suatu hari, seorang petani sawah pinggiran kampung jatuh terpleset ke parit saat hujan, luka robek di kepala, darah banyak. Tony datang, membersihkan luka, jahit kecil-kecilan ala kondisi darurat, lalu membantu mengantar ke puskesmas. Semua dilakukan tanpa imbalan. Warga terharu, menyebutnya pahlawan kecil. Malamnya, di rumah kecil Tony, lampu minyak temaram, ia duduk di kursi kayu. Memegang album foto, ia terkesima melihat gambar masa SMA bersama Vina. "Vina, aku ingin tunjukkan bahwa cinta ini benar, bukan sekadar harapan kosong," batinnya. Ia merencanakan melanjutkan studi profesi apoteker. Jika berhasil, suatu hari ia tak hanya jadi tenaga medis desa, tapi mengelola layanan obat dan kesehatan secara resmi. Cita-cita itu besar, namun penuh tantangan. Biaya tinggi, jauh dari kampung, dan pertentangan Ibu Vina yang keras kepala. Namun di dalam hati Tony, ada api yang tak padam. Keyakinan mencintai tanpa pamrih, merawat tanpa pamrih, dan berusaha memperbaiki diri demi mereka yang dicintainya. Di rumah Vina, suasana berbeda. Ruang tamu berlantai keramik mengkilap, perabotan rapi, lukisan kecil terpasang di dinding. Suatu sore, Vina pulang dari pasar kampung, membawa buah tangan sayuran segar dan senyum yang tak pernah pudar. "Vina," sambil menyodorkan pisang rebus. "Ini olah, Pak Mantri. Banyak ibu-ibu minta." Tony membalas dengan senyum hangat, "Terima kasih, Enam. Langsung saya bagikan ke ibu-ibu yang butuh." Hubungan mereka terkait erat oleh ketulusan, bukan oleh pamrih sosial. Tapi bayang-bayang penolakan selalu membayangi. Di setiap desiran komentar tetangga, kecupan rasa iba dari orang-orang, bahkan cemooh manis yang menyeratkan bahwa cinta Vina berbau kampung. Tetapi barangkali,
Justru disinilah kekuatan cinta mereka tumbuh. Dari situlah Tony menggenggam asa. Ia tidak gentar menatap masa depan, meski langkahnya berat. Ia berjalan menyusuri gapura kecil kampung, menuju rumah seorang ibu meninggal dini hari. Ia datang membantu dengan ketulusan, pinjam kain, pegang tangan warga, demi memberi penghormatan terakhir yang layak, tanpa resah biaya. Dalam hatinya, ia bisikan doa agar keluarga ibu itu tegar. Setiap langkah Tony membawa cerita, bukan soal seberapa besar ia dikenal, tetapi seberapa dalam ia peduli. Warga mulai membicarakannya. Lihat, dia kerja keras, tapi tetap malu-malu, ujar seorang bapak tua. Iya, tapi hatinya tulus, sahut yang lain. Lambat laun, nama Pak Mantri Tony menjadi simbol kebaikan di kampung itu, meski ibunya calon istri Vina tak peduli. Suasana pagi di desa pemekaran Salatiga itu dibuka oleh suara ayam berkokok di perkumpulannya dan embun yang masih menyejukkan daun jagung, ubi, dan pisang matang. Desa itu dulu masuk Kabupaten Semarang, kini resmi berada di wilayah kota Salatiga, dengan status kelurahan, dipimpin lurah menggantikan kepala desa. Meski administratif berubah, rasa pedesaan tetap melekat, sawah hijau terbentang, petani memasang layar jaring untuk padi, dan uap bermunculan dari tungku rebus pagi, jagung muda dan ubi rebus sebelum dibawa ke ladang. Di tengah kehidupan bersahaja itu, Tony, Pak Mantri Tony, telah menjadi bagian tak terpisahkan. Ia datang ke rumah warga, tidak membawa uang, tapi selalu siap menerima hasil bumi sebagai ucapan terima kasih. Seorang petani memberikan beberapa pisang raja dan ubi kukus hasil panen. Seorang ibu menyerahkan jagung mentah, orang lain menyodorkan beras sekilo atau kentang tanah. Tony tidak keberatan, justru menunjukkan rasa syukur. Ini ditaruh aja, Bu, ujarnya lembut, nanti akan sambil dibagikan ke tetangga yang lain. Rasa saling. Sejak masa SMA, Vina dan Tony telah bersahabat dekat. Tony yang rendah hati dan tekun, Vina yang cerdas dan penuh kasih. Desa itu penuh dengan ritual sederhana. Gotong royong membajak sawah, ronda malam, senam pagi di balai kelurahan. Mereka sering bertemu di acara desa, atau ketika Vina pulang liburan kuliah. Vina selalu menyambut Tony dengan senyuman, bahkan saat ia membawa sekeranjang ubi rebus atau pisang kukus sebagai buah tangan. Tony hanya tersenyum, lalu memasukkan tangan ke dalam tas obatnya, menyodorkan sekotak vitamin gratis untuk ibu-ibu di desa. Mereka berbicara tentang mimpi masing-masing di bawah pohon bambu kampung, suara angin dan kicau burung menjadi musik akustik alami. Suatu sore, ketika langit jingga mengintip, Vina berkata, "Suatu hari aku ingin mendirikan apotek di kampung ini, supaya warga tidak harus jauh-jauh ke kota. Dan aku ingin kau di sisiku." Tony menatap lembut, sedari dulu cinta itu tak pernah sirna. Kalau kau mau tunggu, Enam, aku akan perjuangkan itu. Aku akan lanjut profesi apoteker, belajar lebih keras, dan tunjukkan kalau kita bisa. Itulah janji sakral yang dirangkul erat, cinta sederhana yang sempat membawa asa. Namun di balik kebahagiaan sederhana itu, Bu Mamik berdiri kokoh, tak goyah dalam pamrihnya. Di mata Bu Mamik, status sosial dan stabilitas finansial mewakili masa depan. Dan Tony, hanyalah lulusan akademi keperawatan, meskipun ia peduli dan ikhlas melayani warga kampung. Belum lagi kalau menerima pisang dan jagung, Bu Mamik melihatnya sebagai kemiskinan kultural, bukan kebaikan. Ketika Vina pulang rumah dengan baju bersih dan tas obat dari Tony, atau pulang membawa kentang hasil buket petani, Bu Mamik langsung mencibir di meja makan. "Nak, kau pantasnya bertemu apoteker atau dokter muda. Bukan yang rela ditukar jubek dan pisang. Ini mahasiswa kota, bukan desa." Kata-kata tajam itu disampaikan di depan seluruh keluarga. Vina mematung, sambil menggenggam setangkai salak sebagai bahan pertimbangan kalau akan dibuang atau dimakan. Ia diam, hatinya sakit. Tapi cintanya tetap diam-diam merawat mimpi masa depan sederhana bersama Tony. Di satu kesempatan, Bu Mamik memperkenalkan Vina kepada seorang dokter muda bernama Farel, yang membuka praktik di rumahnya sendiri. Lokasi strategis, di pinggir jalan kampung, mudah dijangkau. Farel mapan, gaya perkotaan, next level jika dibandingkan mantri kampung. Bu Mamik tersenyum penuh kemenangan. "Lihat, Enam, dia dokter dan punya klinik sendiri. Bayangkan kalau kau menikah dengannya, kehidupan pasti berbeda." Vina bingung. Ia teringat janji tertunda kepada Tony. Tapi ayah tak mau membantah. "Bapak setuju, peluang jangan disia-siakan." Bujukan sosial itu menimbulkan pucuk perasaan bercabang. Cinta yang lama terjalin, dengan pilihan yang lebih aman dari keluarga. Farel berkunjung beberapa kali. Ia sopan, menyejukkan hati Vina.
Di hadapan Bu Mamik, ia berbicara prestasi akademik, peluang kota besar, masa depan keluarga. Vina mendengarkan dengan mata berkaca, hatinya berpatah. Tapi tekad orang tua yang kuat membentuk jalannya. Akhirnya, pernikahan antara Vina dan Dr. Farel berlangsung. Upacara sederhana di rumah Bu Mamik. Tenda putih terpasang di pekarangan, nasi kuning di atas daun pisang, undangan dari warga desa. Tony hadir sebagai tamu biasa, tanpa terlalu dipanggil, namun diundang. Ia datang dan tetap tersenyum. Bibirnya gentar menahan kehilangan yang selama ini dirajut. Ia hanya memberi salam lamat-lamat pada Vina, tak berani menatap ia terlalu lama. Ia menyerahkan satu bungkus buah hasil tani, hadiah perpisahan mungkin, dan berkata, "Selamat ya, Enam. Aku doakan bahagia." Vina menunduk, lalu ada tetesan air dari sudut matanya. Ia paham sakitnya cinta tak bisa mereka ubah kini. Ia mencintai, tapi ia memilih kompromi demi masa depan yang ibu impikan. Masyarakat pun bersorak, memberi ucapan selamat, merasa bangga dengan keluarga baru dokter yang lahir di kampung mereka. Banyak warga menyayangkan Tony, kasihan Pak Mantri, diceraikan begitu saja. Tapi secara formal tak ada yang berani bicara. Hanya senyum prihatin saat melewati apotek kecil di pojokan kampung, tempat Tony pernah menyimpan alat-alat kesehatan seadanya. Sejak hari itu, desa terasa sunyi untuk Tony. Ia tak lagi datang ke rumah Bu Mamik, tapi terus beredar. Ia semakin giat membantu warga. Petani yang sakit panen saja menjinjing bayaran berupa hasil tani, dan Tony tidak menolak. Justru dengan setiap jagung atau beras yang diterimanya, ia menabung berarti, membiayai tesis profesi, persiapan program apoteker. Di malam hari, ia duduk di depan rumah. Bambu rimbun menyelimuti halaman, pintu kayu setengah terbuka. Ia mengenang malam perpisahan, pelukan singkat dari Vina di pelaminan, bisikan, dan tatapan lelah di matanya. Dalam hati, hatinya runtuh, namun juga berubah jadi baja kecil. Semangat juangnya makin menggebu. Di rumah Vina, kehidupan berjalan. Farel menjaga klinik, Vina mengelola direktori obat-obatan di bawah pengawasan suami. Anak kecil, putri mereka, terlahir manis, yang membuat hati Vina luluh dan berjanji menjaga. Tetapi di balik senyum itu ada ruang kosong yang dulu diisi oleh percakapan ringan dan kenangan dengan Tony. Saat malam tiba, Vina kerap duduk sendiri sambil menatap foto Tony di album lama yang diselimuti debu, meski sudah tak digunakan lagi. Desa mulai membicarakan, mantri itu hebat, tapi nasib belum berpihak. Cinta diam itu besar, kata seorang ibu-ibu sambil mengusap tangan Tony. Di balai kelurahan, lurah yang baru mengenal nama Tony berkata, dia teladan pelayanan desa meski tak resmi. Pesimis tak menemukan harapan di masa lalu, Tony memilih bekerja lebih keras. Ia mulai mencari beasiswa profesi apoteker, bekerja di sore hari membantu petani sembari belajar di malam hari. Bunga jagung, padi yang dipanen, ubi dan pisang yang dibakar menjadi sumber tenaga sederhana serta motivasi yang tak terucap. Cinta yang pernah tertunda akan menjadi bahan bakar masa depan. Keluarga kecil yang dulu tampak sempurna kini menghadapi badai yang menggoncang dasar rumah mereka. Setelah beberapa tahun menikah dan putri kecil mengisi harapan, tiba-tiba Dr. Farel, yang selama ini dijadikan lambang kebanggaan Bu Mamik, terseret dalam pusaran kontroversi. Suatu pagi, kabar tersebar di kampung, klinik Dr. Farel sedang dalam pemeriksaan. Pasien yang mengeluhkan komplikasi pasca tindakan pengobatan, mulai dari operasi kecil hingga konsultasi rutin, mengirimkan pengaduan ke instansi kesehatan setempat. Mereka merasakan ketidakjelasan prosedur, informasi yang kurang transparan, dan hasil yang justru memunculkan kecemasan. Di kota, media komunitas juga mengangkat kasus dugaan malpraktik serupa seperti yang pernah terjadi di beberapa rumah sakit besar di Indonesia, seperti RSDKT Madiun yang menimpa Dr. Bambang Suprapto. Bedah usus yang menewaskan pasien karena robek dan tak punya izin praktik serta korban operasi sesar yang lumpuh pasca suntik anestesi spinal tanpa screening yang memadai. Masyarakat memandang Farel dengan perubahan tatapan, dari hormat ke curiga, dari kagum ke waspada. Anak-anak kampung bertanya kepada orang tua mereka, "Bu, Pak Farel baik ya?" Dan orang dewasa hanya menggeleng, tidak percaya tanpa bukti. Pihak Dinas Kesehatan Kota melakukan investigasi, mengundang beberapa pasien dan saksi medis. Walau mempertimbangkan prosedur internal klinik, lembaga pengawas merekomendasikan sidang etik. Di Indonesia, Majelis Disiplin Profesi, MDP, dan MEKPI menindak dugaan malpraktik tanpa melewati keputusan rumah sakit terlebih dulu. Jika terbukti bersalah, sanksi bisa berupa teguran hingga pencabutan izin praktik. Di ruang lingkup rumah, Bu Mamik yang awalnya dimanjakan dengan status istri dokter, kini mulai kehilangan pijakan. Ekspresinya berubah,
dari bangga menjadi cemas. Sedangkan Farel tampak pucat setiap malam, menatap foto Vina dan anaknya. Vina melihat suaminya kelelahan, bukan karena kerja, melainkan cemas atas tuduhan keprofesionalannya. Tatapan mereka berlalu tanpa kata ketika Vina mencoba memberikan perhatian. Vina terpukul. Ia ingat cinta sederhana dengan Tony, yang dulu dianggap tidak cukup. Kini yang sempurna pun goyah. Farel adalah dokter, tepat seperti harapan Bu Mamik. Tapi ketika kredibilitas suaminya diragukan, status itu tak lagi memberi rasa aman, justru menimbulkan ketakutan. Di tengah malam, di ruang keluarga, Vina memandangi anaknya yang tertidur, lalu menatap suami seraya berkata lirih. Farel, aku tak berharap status. Aku berharap kejujuran dan ketulusan. Tapi kalau semua itu hilang, apa yang kita pertahankan? Farel terdiam panjang, tak menemukan jawaban yang menenangkan hati istri dan anaknya. Dengan air mata tertahan, Vina mengambil keputusan yang lebih berat ketimbang menikah. Ia mengajukan gugatan cerai. Ia merasa rumah tangga itu sudah tidak lagi aman. Bukan karena cinta yang pudar, tapi karena bayang reputasi yang terancam. Bu Mamik terpukul. Dalam diam ia menyadari kesalahannya telah memaksa anaknya memilih status daripada cinta sejati. Ketika sidang keluarga kecil itu digelar, tanpa panggung tenda seperti pernikahan, hanya di ruang pertemuan kecil di kota. Vina meminta hak asuh anak, sekaligus kebebasan memilih jalannya sendiri. Farel menunduk, menyerah tanpa perlawanan. Ia telah kehabisan kata, kehilangan rasa percaya pada dirinya sendiri. Khusus Bu Mamik, kehancuran itu datang perlahan tapi pasti. Ia menyadari bahwa kesombongannya menghancurkan cinta yang tulus dan masa depan anaknya. Dulu ia menolak cinta Vina terhadap Tony, karena dianggap tidak cukup tinggi statusnya. Kini ia menyaksikan kehancuran rumah tangga karena status juga bisa rapuh. Kalau pondasinya tidak kuat, kepercayaan dan integritas. Setiap malam, ia menangis dalam kamar sunyi, menyesali kata-kata tajam yang pernah ia lontarkan kepada Tony. Ia merasa telah menumbalkan cinta anaknya demi ambisi yang menipu. Tekanan batin membuatnya kian lemah. Kini, ketika terdengar suatu malam ia terbatuk panjang dan kondisi fisiknya melemah, orang kampung mulai bertanya-tanya. Penyesalan itu seperti racun perlahan yang menghancurkan kesehatan jiwa dan raga. Sementara itu, Tony tetap menjalani hari-harinya. Merawat warga kampung tanpa biaya, menerima hasil bumi sebagai imbalan kecil. Ia mendengar kabar tentang Farel dan Vina, dan mendengar bahwa Vina menggugat cerai. Meski hatinya luka, ia tetap menjaga kesunyian. Ia tidak mendekat untuk memanfaatkan waktu genting ini, melainkan tetap hadir lewat kebaikan kecilnya. Warga menyebutnya sebagai pilar desa, yang tetap ada ketika dibutuhkan. Suatu malam, seorang tetangga menyampaikan salam Vina kepada Tony. Katanya Vina berterima kasih atas kesetiaan dan baktimu selama ini. Namun Tony hanya menjawab dengan senyum lembut, tidak perlu kata lebih. Puncak badai mengguncang saat sidang perceraian berjalan. Putusan keluarga dan pengadilan memutuskan perceraian. Putri kecil secara resmi tinggal bersama Vina. Desa mendengar kabar, ibu Vina menggugat cerai dokter, dan banyak yang bersimpati. Cinta sederhana Vina dan Tony dianggap masih hidup, meski tak diungkap. Bu Mamik semakin pucat, menyadari bahwa penyesalan datang terlambat. Ia tak sanggup lagi melihat putrinya berduka. Ia mulai sering beristirahat, menolak bergabung dalam aktivitas sosial desa. Warga mulai khawatir. Begitu badai kasus malpraktik Dr. Farel pecah, dinamika keluarga yang dulu tampak rapi kini berubah menjadi fragil. Bu Mamik, yang sejak awal menentang cinta Vina pada Tony demi sosok dokter seperti Farel, kini terguncang oleh pengumuman perceraian sang putri. Penyesalan yang lama terpendam semakin menekan jiwanya, dan menjadikannya rapuh. Awalnya, Bu Mamik merasa pilihan menikahkan Vina dengan Farel adalah keputusan terbaik. Status sosial meningkat, penghasilan tetap, dan nama keluarga lebih dihormati. Namun setelah kabar kasus malpraktik menyelimuti klinik, keadaan bergeser drastis. Penyelidikan lokal oleh Dinas Kesehatan serta kecaman masyarakat membuat reputasi Farel hancur, dan membuat Bu Mamik berada pada titik keberatan yang dulu tidak tampak. Pelaporan ke Majelis Disiplin Profesi dan kemungkinan gugatan perdata adalah realita yang tak terhindarkan. Di Indonesia, dokter yang terbukti malpraktik bisa dikenai sanksi melalui McMurtry, bahkan gugatan perdata berdasarkan pasal 1365 BW jika terjadi kerugian akibat tindakan di luar standar profesi. Bu Mamik mulai menyadari bahwa status dokter tidak menjamin kejujuran dan perlakuan etis, lebih-lebih jika pondasi profesinya rapuh. Seiring waktu, penyesalan Bu Mamik berubah menjadi luka batiniah yang nyata. Kata-kata kasar dan nada mencibir yang pernah dilontarkannya pada Tony kini membayang terus di benaknya. Dia pantasnya menikah dengan dokter,
bukan mantri kampung. Kini ia menyesal telah mengorbankan cinta sejati putrinya demi bayangan status. Senyum Vina kini tidak lagi memikat. Ia melihat anaknya terluka dalam kesepian. Di depan suaminya yang kini goyah oleh kasus, Vina kerap menangis sendiri, membayangkan bagaimana masa depan sederhana bersama Tony bisa lebih berarti daripada ketenaran semu yang kini runtuh. Bu Mamik seringkali terlihat termenung di ruang tamu rumah, sendirian, memandang foto pernikahan Vina dan Farel. Ia mulai menangisi setiap pilihan yang pernah dibuat. Teman-temannya di desa pun mengeluhkan perubahan kondisinya. Ibu itu sering batuk panjang. Penyesalan yang terlalu besar tak hanya memukul mental, tapi juga fisik. Dalam beberapa minggu, kondisi kesehatan Bu Mamik menurun. Udara dingin malam desa terasa menusuk, suaranya semakin serak, ia kelelahan sehabis menangis sendirian atau mendengar kabar terbaru dari pengadilan. Ia mulai melemah perlahan, kepala pusing dan sering mengeluh susah bernapas. Warga kampung mencemaskan keadaannya. Dia mulai jarang hadir dalam kegiatan sosial desa, senam pagi balai, ronda malam, atau arisan di rumah tetangga. Semua pada satu penderitaan, hati yang penuh sesal, rasa bersalah yang tak kunjung reda. Suatu sore yang kelabu, Bu Mamik batuk hebat dan pingsan di kamar. Suasananya sunyi, senja meredup, seperti dunia ikut berhenti. Setelah dilarikan ke puskesmas kelurahan, dokter menyatakan ia mengalami muntah darah dan tekanan darah tinggi akut, gejala dari tekanan kronis emosional yang memicu penyakit nyata. Di rumah, Vina menangis putus asa di samping ranjang ibu. Ia memegang tangan Bu Mamik yang dingin, penuh penyesalan tanpa kata. Mereka sama-sama merasakan kepergian yang tak bisa dihindari. Bu Mamik menghembuskan napas terakhir dalam kabut senja desa, dikelilingi foto keluarga, doa anaknya, dan wajah keluarga yang bersedih. Suasana desa hening, waktu makam terisi, hujan rintik pelan turun seakan mendampingi kepergian seorang ibu yang terlalu datang di akhir. Di depan makam, Tony berdiri menyatu dengan kesedihan itu. Ia tak berbicara banyak, hanya menatap tanah ibu mertua. Vina berdiri di sampingnya, membawa putrinya kecil, menggandeng tangan suami masa lalu dan masa depan. Mereka berdua meneteskan air mata, bukan karena cinta yang hilang, tapi karena penyesalan membuat orang jatuh di posisi terendahnya. Dalam hati Tony, ada simpati tulus. Meski Bu Mamik bukan sisi yang menentang, tetapi ia tetap ibu bagi Vina. Tony memanjatkan doa. Semoga ibu damai, dan Allah ampuni segala dosa, dan semoga aku tetap diberi kekuatan untuk mencintai putri ibu dengan tulus. Saat itu, angin semilir membawa sendu. Vina lirih, padahal ia menolak permintaan maaf. Tapi air matanya berkata berbeda. Tentang kehilangan, penyesalan, tetapi juga tentang penebusan cinta yang mungkin masih bisa datang. Malam setelah pemakaman, warga desa bercerita panjang. Tentang Bu Mamik yang kuat dulu, yang kini pergi dengan rasa bersalah melekat. Dan tentang Tony, yang tetap menolong tanpa mencemooh, yang bahkan memberi bantuan kedukaan ke keluarga mantan calon mertua. Seorang bapak petani bilang, Pak Mantri itu berbeda. Dia tak peduli siapa orangnya. Saat Bu Mamik meninggal, dia datang bantu, antar air, obat, dan ngobati yang sedih. Ibu-ibu lain menambahkan, dia rela bawa obat dan terima jagung sebagai bayar. Tapi bantuannya tulus. Sosok Tony kembali jadi simbol kemanusiaan desa, sementara kepergian Bu Mamik menandai akhir gelombang ambisi yang salah arah. Meski duka besar, Tony dan Vina merasakan dorongan untuk memulai babak baru. Penyesalan Bu Mamik menjadi pelajaran, bahwa cinta dan integritas tak dibendung dengan status atau ambisi sosial. Justru cinta yang sederhana, pelayanan tanpa pamrih, dan komitmen batin yang kuat yang membentuk masa depan lebih berarti. Vina, setelah seremonial duka selesai, menatap Tony di pojok rumah. Dengan lirih ia berkata, Pak Tony, terima kasih atas semuanya. Maaf dulu aku tak mendengarmu. Tony hanya menjawab dengan senyuman sendu, dan menggenggam tangan kecil putri mereka. Tanpa kata lagi, pelukan itu menggantikan dialog yang panjang. Penyesalan Bu Mamik menutup bab gelap dalam kisah mereka. Tapi benih penebusan cinta dan pelayanan yang tulus kini siap tumbuh, sebagai dasar bab berikutnya. Tentang cinta yang kembali tumbuh, dan harapan baru lewat apotek di desa, yang digerakkan oleh hati, bukan oleh status. Pasca penyesalan ibunya, Vina menyadari satu hal penting. Selama ini ia urung mendengar suara hati. Ia datang ke rumah kecil Tony, membawa putrinya dan sebuah keranjang ubi rebus dari kebun. Suara lembutnya, Pak Tony, maaf pernah menolakmu. Kini aku ingin membuktikan, cinta tak soal status, tapi soal ketulusan. Vina kemudian melanjutkan profesinya sebagai apoteker. Bersama Tony, ia menyiapkan segala dokumen yang dibutuhkan, identitas, pernyataan izin praktik,
dan izin OSS sesuai persyaratan pendirian apotek resmi di Indonesia. Dana awal diperoleh dari tabungan pribadi Tony, hasil layanan gratis yang dikumpulkan lewat berbagi hasil tani, dan sedikit bantuan dari koperasi desa. Dengan izin resmi, Vina membuka apotek Vina layanan kesehatan, Pak Mantri Tony, di sudut desa, bersinergi dengan koperasi lokal. Lokasinya strategis, dekat balai kelurahan, mudah diakses warga. Sistemnya juga mengikuti pedoman standar Good Pharmacy Practice, GAPAPA, untuk pelayanan obat, konseling, dan logistik obat. Tony bertugas sebagai tenaga medis non-dokter yang mensupport edukasi kesehatan dasar, mengukur tekanan darah, konsultasi tekanan gula, hingga menyarankan pasien untuk ke klinik desa jika diperlukan. Vina bertindak sebagai apoteker penanggung jawab, memastikan pengelolaan obat legal, aman, edukatif, termasuk pemantauan efek samping dan edukasi penggunaan obat rasional, sesuai standar pelayanan kefarmasian. Meski mereka mempunyai apotek resmi, cinta mereka tetap tampil sebagai pelayanan sosial. Tony tetap memberi konsultasi gratis malam hari pada warga tak mampu. Jika pasien tidak bisa memberi uang, cukup membawa pisang, jagung, beras, atau ubi hasil panen, semuanya diterima sebagai simbol syukur. Praktik barter ini tetap diterima dengan senyuman dan rasa hormat. Sebagai bagian dari program apotek komunitas yang dipandang penting untuk mengurangi beban sistem kesehatan pusat, terutama dalam masa krisis pandemi, peran mereka semakin relevan. Apotek komunitas seperti milik Vina dinilai oleh penelitian UGM dan UNSW sebagai jalur pertama masyarakat mencari pengobatan, memberi saran akurat dan membantu mencegah penggunaan antibiotik tidak bijak. Melihat tantangan literasi obat di desa, Vina rutin mengadakan edukasi kesehatan, kelas kecil tentang penggunaan obat bebas dan resep, penyuluhan tentang penyakit kronis, hingga pencegahan resistensi antibiotik. Ia bekerja sama dengan bidan desa, kader posyandu, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini sejalan dengan program apotek desa kelurahan percontohan yang diharapkan bukan hanya menjual obat, tapi menjadi pusat konsultasi kesehatan serta penguatan promotif dan preventif di akar rumput. Dalam beberapa bulan, fungsi apotek semakin penting di desa. Petani dengan hipertensi ringan datang minta cek tekanan darah rutin, anak-anak dengan batuk mendapatkan obat dan edukasi keluarga. Laporan stok obat direkam rapi. Vina mencatat penggunaan obat pada pasien TB, hipertensi, dan pasien rujuk balik, PRB, sebagai bagian dari mekanisme pelayanan nasional. Ibu-ibu desa berbicara kepada sesamanya, apotek Vina atau konsultasi Pak Tony, tidak perlu jauh ke kota, obat dan informasi lengkap. Kehadiran apotek ini bisa dikatakan membentuk tanda pilar layanan kesehatan lokal, apotek komunitas yang mampu menjangkau dan melayani sesuai prinsip keadilan sosial. Di tengah rutinitas menjalankan apotek, cinta Tony dan Vina pun tumbuh makin kuat. Mereka tak lagi terukur oleh status, melainkan oleh kesetiaan harian dan tekad melayani. Mereka menikah di kampung, tanpa pesta megah, hanya doa dari warga dan anak desa sebagai saksi bisu komitmen. Dengan niat tulus kami membangun ini bukan untuk keuntungan, tapi untuk mereka yang butuh. Untuk setiap jagung dan pisah saat syarat layanan, kita ucap syukur. Cinta dan pelayanan menjadi satu garis yang tak terpisahkan. Vina di sisi obat dan konsultasi, Tony di sisi kesehatan dasar dan pelayanan gratis. Kini desa Pemekaran Salatiga itu bukan hanya bagian administratif kota, tapi simbol transformasi. Apotek kecil itu menjadi model lokal bagi apotek komunitas desa yang dikenal aman, terpercaya, dan dekat. Desa-desa lain mulai mengundang mereka berbagi kisah, memberi wawasan regulasi dan praktik kefarmasian desa independen. Masyarakat mulai percaya, peran apoteker di desa bukan sekadar wirausaha kecil, tetapi agen perubahan layanan kesehatan primer dengan peran nyata mengurangi ketergantungan terhadap klinik kota dan mencegah penyalahgunaan obat. Di halaman apotek kecil itu, pada papan kayu sederhana terpampang tulisan tangan. Apotek Vina layanan kesehatan Pak Mantri Tony, untuk semua, tanpa pandang harta. Setiap senyuman pasien miskin yang mendatangi layanan gratis Tony, dan setiap ucapan terima kasih pelanggan yang membeli obat dengan harga wajar menjadi bukti bahwa cinta mereka tumbuh bukan atas fondasi status, tapi atas nilai kemanusiaan. Dari desa yang dulu pernah menolak cinta Tony, kini masyarakat memberi ruang dan hormat. Dan disinilah, di pinggiran Salatiga yang pernah dipandang sebelah, cita-cita pelayanan kesehatan berbasis komunitas dan cinta sejati berjalan berdampingan, membuktikan bahwa ketulusan dan komitmen bisa melampaui stigma, bahkan melahirkan harapan baru bagi desa dan cinta mereka.